Begitu banyak hadis yang mungkin sudah disampaikan oleh guru-guru kita tentang keutamaan sholawat. Namun pada hari ini, pada kali ini saya ingin mengupas sedikit apa di balik rahasia sholawat, dan memang harus seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulullah, yang mana sholawat itu akhirnya bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sebatas kita membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asru salawati. Siapa orang, siapa saja yang bersalawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali. Artinya apa? Orang yang bersalawat kepada baginda Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan curahan rahmat sebanyak 10. Allah akan turunkan keberkahan kepada orang itu sebanyak 10 keberkahan. Lalu apakah hanya sekedar lisan yang mengucapkan salawat itu lalu bernilai begitu saja? Maka dilengkapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi bukan hanya sekedar lisan kau bersalawat kepada Rasulullah. Allah menegaskan, kalau memang engkau cinta kepadaku, kata Allah, fattabi'uni, maka ikuti Muhammad, maka ikuti baginda Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita semua. Makna mengikuti di sini adalah apa? Mengikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti semua perintah-perintah Rasulullah, mengikuti semua ajaran-ajaran Rasulullah. Jadi pertanyaan kira-kira nih, saya mau nanya, di urusan kencing Pak, kita kan laki-laki ini ya, betul, laki-laki, di kencing masih ada yang berdiri apa kagak nih? Ada. Belah mana? Ya Allah, kencingnya mah di bawah puun. Kenapa kencing puun? Kebelet Ustaz. Untuk agak ada ular bulu Pak. Ada ular bulu, Masya Allah, segede lele jumbo. Masya Allah. Urusan minum, la yasrabanna ahadukum ka'iman, jangan kau minum sambil berdiri. Berapa banyak di antara kita minum masih berdiri pakai tangan kiri lagi? Ada yang begitu? Banyak. Berapa? Di sini mah gak ada ya, insya. Ini yang diinginkan Allah dan Rasulullah. Bukan hanya lisan kau bersalawat kepada Rasulullah, tapi ikuti semua apa-apa yang Rasulullah SAW lakukan. Rasul nyuruh nih kita nih Rasul. Satu, Rasul titipin nama kita saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling peduli dan peduli. Apakah kita sudah saling mencintai antara saudara kita? Ini siapa saya? Ustaz Ainul? Ya, iya, disukai sih Pak. Ya, jangan tegang-tegang banget ya. Kemarin nggak saya begitu tegang amat. Ini mana sungguh ya? Kira-kira ada sarapan nggak kan Ustaz? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi nih? Di bawah 15 menit. Saya cepetin. Ayo, kita yang mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, bukan hanya lisan kita bersalawat, tapi perilaku kita, harokah kita, ikuti apa-apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Mudah-mudahan kalau lisan dan perbuatan kita mengikuti Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Terakhir, saya mau cerita. Yang namanya silaturahmi mah kan cerita ya, benar ya? Kita datang ke rumah orang, silaturahmi ngapain? Cerita.
Dengerin baik-baik. Dengerin. Air ada air. Insyaallah. Karena pagi-pagi begini minum kopi anget banget ya. Campur susu bikin. Biar gak terlalu enak ada. Oh iya. Udah terlalu banyak amat ini berkah itu S3B amin ya Rabbal. Nih Rasulullah. Tadi kita sudah baca salawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo tambahkan di dalam hati dan sanubari kita rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Rasa malu sama Rasulullah, rasa malu sama baginda Rasulullah. Jikalau kita ingin melakukan maksiat, kalau kita ingin melakukan kezaliman, malu sama Nabi. Betapa Nabi begitu amat mempedulikan kita, betapa Nabi begitu amat membelain kita. Suatu peristiwa ketika Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya, ketika Rasulullah sakaratul maut, datang malaikat Jibril dan malaikat Israel menghampiri. Israel minta izin sama Nabi. Yang mau dicabut Nabi, Pak, izin. Kalau kita makan main betot aja. Di mana Nabi? Malaikat Israel izin dulu, wahai kekasih Allah. Aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruhmu dari jasadmu ya Rasulullah. Apakah engkau sudah bersiap ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Israel, jikalau memang ini sudah waktunya, silahkan kau cabut ya Israel. Jibril yang memandang jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dengan penuh haru. Tidak tampak wajah senang yang berseri dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Habiballah, wahai kekasih Allah, ada apa yang menyebabkan engkau tidak gembira ya Rasulullah? Padahal engkau sebentar lagi akan berjumpa dengan kekasihmu ya Rasulullah." Apa yang terlontar dari lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku? Ummati, ummati, ummati. Disebutnya kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan umatmu wahai Rasulullah? Apakah seluruh umatku akan nanti masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, beritahu kepada kekasihku bahwa nanti semua daripada umatnya Rasulullah akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu umat pun yang akan masuk surganya Allah sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Namun belum begitu tampak wajah berseri-seri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi oleh Jibril, ya Rasulullah, nampak-nampaknya engkau belum terlihat begitu senang wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peristiwa yang luar biasa, sebuah pembelaan seorang nabi kepada umatnya. Nabi bilang kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Rabbku, tolong berikan ampunan kepada hamba, kepada umat-umat. Sampai mana ampunan Allah untuk daripada aku punya umat? Lalu Jibril naik ke atas memberikan kabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku bahwa setahun jikalau umatnya Muhammad dia mohon ampun kepada Allah sebelum ajalnya tiba, maka aku ampuni segala dosa-dosanya. Rasul belum tampak senang di wajahnya wahai jemaah sekalian. Belum puas Rasul, lalu naik lagi Jibril, turun
lagi Jibril membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Habiballah, kata Allah Subhanahu wa taala, sebulan umatmu yang minta ampun, mohon ampun kepada Allah sebelum ajalnya tiba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka belum tambah rasa puas dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik dan turun lagi Jibril memberikan kabar, ya Rasulullah, seminggu engkau punya umat yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kezaliman selama hidupnya. Seminggu sebelum dia datang ajalnya, lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Belum puas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik lagi Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu turun lagi Jibril bilang seminggu sehari. Rasul belum puas, saking ngebelainnya kita bapak-bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir Jibril memberikan kabar pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Habiballah, Allah Subhanahu wa taala berkata, jikalau umatmu yang selama hidupnya melakukan kezaliman, melakukan dosa, lalu ketika menjelang ajalnya, sakaratul mautnya, nyawanya berbalik antara tenggorokannya, yugharghiru gharghara, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Begitu pedulinya Rasulullah dengan kita, begitu membelanya Rasulullah kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada Rasulullah, yang begitu bangganya kita menyebut-nyebut nama Rasulullah, lalu sudah sampai mana akhlak, perilaku, perbuatan kita sebagai umatnya Rasulullah? Apakah lidah ini masih suka menyinggung saudara-saudara kita? Apakah hati ini masih selalu merasa bangga dengan ilmu dan harta kita? Apakah terkadang diri ini masih suka meremehkan orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, mencaci maki, memfitnah, bahkan tidak peduli antara sesama umat Rasulullah? Pada Rasulullah SAW begitu amat membela kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan dibaca salawat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ngapain aja Pak, banyak salawat. Yang ojek ada yang ojek, yang Grab lagi bawa motor, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Semua wa turun Pak, dibuka kantong kresek, dalamnya itu alhamdulillah berkah salawat. Ya, saya cuma satu titip, ayo banyakin salawat, ayo hidupin sunnah Rasulullah dimanapun kita berada, hidupin sunnah Rasul di rumah kita, hidupin sunnah Rasulullah di kantor kita, hidupin sunnah Rasul dimanapun kita berada. Mudah-mudahan asbab daripada salawat dan cinta kita kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan kepada kita, Allah ridha kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.